Kita lanjutkan membaca adab-adab dan rahasia-rahasia agar doa kita dikabulkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Pertemuan yang kemarin kita membaca waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi adab agar doa kita dikabulkan, yang pertama menghadirkan hati kita ketika sedang berdoa, tidak lalai. Ya, dalam bahasa kita mentadaburi doa kita. Yang kedua, berusaha memanfaatkan waktu-waktu yang paling berpotensi untuk dikabulkannya doa. Sekarang yang berikutnya, al-amru tsalis, yang ketiga. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah, al-amru tsalitsu khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jal tadhallulan wa tadarruan. Adab yang ketiga agar doa kita Allah kabulkan, hati kita khusyuk di saat berdoa. Ya, hati kita menyerah total di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh ketundukan, kepatuhan, dan mengiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi hati kita khusyuk, mengiba kepada Allah Azza wa Jal, dan kita ya menyerah total. Kita mengakui kelemahan kita mengakui kekeliruan dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita layaknya betul-betul mengemis, ya, orang yang betul-betul mengemis kalau bahasa kita, ya, mengiba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adab yang ketiga supaya doa kita Allah kabulkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadharruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Qala At-Tabari fi tafsirihi tadharruan ay tadalluhan wa istikanatan li ta'atihi wa khufyatan ay bi khusyu'i qulubikum. Berdoalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian, menyelamatkan kalian, melindungi kalian, mengatur kalian, menolong kalian. Berdoalah kepadanya tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan kalian mengiba, ya, kepadanya, kalian ya menceritakan kepadanya kelemahan-kelemahan kalian, ya, mengakui kesalahan-kesalahan kalian di hadapannya, mengakui kekurangan dan kelemahan kalian, wa khufyatan, dan dalam keadaan khusyuk, hati yang khusyuk, suara yang lirih. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi ada orang yang berdoa itu melampaui batas. Ya. Ada yang tata caranya yang melampaui batas. Ya.
ada yang materi doanya melampaui batas, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, ya. Al-amru rabi, adab yang keempat. Ya, tadi adab batin, ya. Adab yang pertama dan ketiga ini adab batin, ya, rahasia batin kita dalam berdoa. Hatinya dihadirkan, mentadaburi dan merenungi doa, ya, hatinya khusyuk, ya, mengiba, memelas diri kepada Allah, mengakui segala kekurangan, kelemahan dan kesalahannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, menjauhkan sejauh-jauhnya, ya, perasaan angkuh dalam berdoa. Itu adab yang ketiga. Al-amru rabi' istiqbalul qiblah waqtad du'ai. Dzalika anna istiqbalad da'i lil qiblati minal asbabil lati yurja ma'aha an yustajaba du'auhu wa laisa min syurutid du'a. Adab yang keempat, agar doa dikabulkan, menghadap kiblat di saat berdoa, ya, menghadap kiblat di saat berdoa. Ya, ini kaitannya dengan yang pertama biasanya, ya, supaya dalam berdoa itu hati kita tidak lalai, hati kita ini, ya, fokus dengan doanya. Itu dalam berdoa itu menghadap kiblat, ya. Dzalika anna istiqbal da'il qiblah min asbab allati yurja ma'ahan yustajaba du'auhu. Menghadap kiblat ketika berdoa itu termasuk diantara sebab-sebab, ya, dikabulkannya doa, ya, meskipun laisa min syurutid doa, meskipun bukan syarat, ya, meskipun bukan syarat berdoa itu harus menghadap kiblat, bukan, ya. Boleh saja berdoa itu menghadap kemana saja boleh, ya, sambil berjalan, sambil baring-baring, sambil duduk-duduk, sambil kerja, sambil aktivitas, tidak harus, ya, menghadap ke kiblat, ya. Tapi ketika berdoa secara khusus menghadap ke kiblat itu termasuk adab dan sebab dikabulkannya doa. Al-amrul khamis at-taharatu inda du'a. Wa da'i idza kana 'ala taharatin fa innahu afdal wa atam li du'aihi wa munajatihi lillah. Li'anna halatal wudu mutlaqan akmalu min halil hadats. Adab yang kelima supaya doa dikabulkan, taharah, ya, berdoa dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Demikian itu karena orang yang berdoa, kalau dia berdoa dalam keadaan suci, maka hal itu lebih afdol, lebih utama, lebih sempurna dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena dimaklumi, ya, bahwa kalau kita itu selalu dalam keadaan wudu, menjaga wudu itu lebih utama dibandingkan yang ketika kita berhadas, ya, ketika kita berhadas. Nah, dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki memiliki kisah-kisah yang, ya, menakjubkan dalam menjaga wudhu mereka, ya, dalam menjaga wudhu mereka. Satu contoh, Abu Hurairah saja, ya, kalau sedang berhadas, ya, sedang tidak dalam keadaan taharah, itu malu kalau mau berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai harus ngumpet-ngumpet lihat Rasulullah,
ya, jalan di gang, wah ini mau papasan, ngumpet-ngumpet pergi, ya, sembunyi-sembunyi, mandi junub dulu, ya, baru berani ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam safar, ya, dalam perjalanan safar itu sholat 5 waktu biwudu'in wahid. Sholat 5 waktu itu sekali wudu, ya, jadi sekali wudu untuk sholat 5 waktu. Kayaknya kalau di sini susah, ya. Kalau di sini susah, ya kan? Iya, mau jaga wudu antara maghrib sampai isya aja susah, ya. Apalagi kalau Ramadan, lebih susah lagi, ya kan? Masya Allah. Al-amrus sadis, adab yang keenam. Adab yang keenam supaya doa kita dikabulkan, raf'ul yadain inda doa, ya, mengangkat tangan ketika kita berdoa, ya, mengangkat tangan ketika berdoa. Ini kemarin sudah saya contohkan, ya, bagaimana tata cara yang sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. Ini 2 telapak tangan disatukan di depan dada, ya. Fa'an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun karim, maha pemalu lagi maha baik, ya, sangat, kalau bahasa kita karim itu sangat dermawan, ya. Sesungguhnya Allah itu hayyun karim. Kalau hayyun itu apa ya bahasa kita? Nggak enakan. Nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu, artinya nggak enakan, ya. Sementara dia itu karim, maha dermawan, maha memberi, ya, lumo nek basane wong Jawa, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, orang misalkan walillahi mathalul a'la, orang kalau di hatinya nggak enakan terus dermawan, kira-kira, ya, kalau ada orang minta sama dia itu dikasih apa enggak? Jangankan sampai minta, ya, cuman ngaro-aroi. Tahu ngaro-aroi? Ngaro-aroi itu apa? Hah? Bahasa Indonesianya ngaro-aroi itu apa? Hah? Iya. Cuman ngaro-aroi aja dikasih. Wah, Mas jamnya api, kasihkan. Itu karena orang nggak enakan, ya kan? Orangnya itu nggak enakan, ya. Terus dia dermawan. Nah, apalagi diminta, ya, apalagi diminta. Iya. Beda kalau orangnya nggak enakan, neng pelit, ya, itu mesti pinter gawe alasan, pinter ngeles mesti, ya. Barakallahu fikum, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun karim, ya. Allah itu
pemalu, nggak enakan. Ditambah Allah itu karim, maha derma, ya, lomo, ya, maha baik, ya. Sehingga gimana? Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifron. Allah itu nggak enakan kalau sampai ada hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya an yaruddahuma sifron, lalu orang itu selesai berdoa melipat kembali kedua tangannya sifron, dalam keadaan kosong, ya, dalam keadaan tidak berhasil dalam doanya. Itu Allah malu. Allah sangat malu kalau sampai ada hambanya yang berdoa kepadanya, dia mengangkat kedua tangannya lalu tidak Allah kabulkan doanya. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita apa? Termasuk diantara adab dalam berdoa supaya dikabulkan itu adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Al-amru sabi, ya, mengangkat tangannya, ya, masih ingat ya, dua telapak tangan disatukan di depan dadanya, ya. Demikian juga ketika apa itu namanya, kalau witir apa, kunut. Kalau kunut juga sunnahnya, ya, sama. Ya, kedua telapak tangannya disatukan, dibuka di depan dadanya, ya, kalau kunut. Dulu kalau waktu masih kecil itu pernah melihat orang kunut itu tidak mengadah, tapi apa, dibalik telapak tangannya. Pernah lihat, ya. Yang saya tahu dari dalil-dalil yang ada itu kalau doa istisqa, doa minta hujan. Adapun kalau kunut nggak ada yang dibalik telapak tangannya, ya. Al-amru sabi, adab yang ketujuh. Al-bada'atu bihamdillah wa tamjidihi thumma salatu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla doa. Masuk materi, ya, materi doa, ya. Adab yang ketujuh agar doa dikabulkan, memulai doanya itu atau membuka doanya itu dengan bihamdillah, dengan memuji Allah, wa tamjidihi, dengan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsummas salatu ala nabiyhi, ya, dengan menyebut asmaul husna Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qabla doa, sebelum masuk kepada apa yang dimintanya. Fa'an Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala, Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ya, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih. Rasulullah mendengar seorang sahabat itu berdoa, ya, lam yumajjidillah ta'ala fi, tapi dalam doanya itu orang tersebut enggak muji-muji Allah dulu, enggak nyanjung-nyanjung Allah terlebih dahulu, enggak nyebut-nyebut asmaul husnanya Allah, ya, enggak mengagung-agungkan Allah terlebih dahulu. Walam yusalli ala nabi SAW, tidak pula orang itu salawat, baca salawat kepada Nabi SAW. Ya, jadi ada sahabat yang berdoa itu kalau bahasanya doanya langsung to the point aja gitu, ya, nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai nyanjung-nyanjung muji-muji Allah, nggak pakai sholawat, dia langsung to the point aja, ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi
ya, mengatakan tentang orang itu ajilah hadza, ini orang terburu-buru, ini orang terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil sahabat tersebut. Faqala lahu, Nabi mengajarinya, idza shalla ahadukum, idza da'a, ya, jika salah seorang dari kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbih azza wa jalla wa tsana'i alaihi, hendaknya dia buka dengan alhamdulillah, dengan pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah azza wa jalla. Tsumma yusolli ala nabi, kemudian sholawat kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'du ma sya'a ba'da dzalik, kemudian setelah itu silahkan dia mengutarakan doa yang dia mau. Nah, ini diajari adabnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk doa yang terburu-buru itu. Kalau doa langsung kepada pokok inti permintaannya, ya, kurang adab, ya, kurang adabnya dalam berdoa, ya. Kalau berdoa hendaknya dibuka dengan, ya, alhamdulillah, dengan memuji Allah, menyanjung Allah, mengagung-agungkan Allah, kemudian disusul dengan salawat dan salam kepada Nabi, ya, kemudian baru diutarakan, ya, doanya, permintaannya, ya. Kemarin saya contohkan doa apa? Doa minta dibebaskan dari hutang dan dibebaskan dari kemiskinan. Cuman dua aja yang diminta, ya, iqdi anidain wa aghnanil faqr. Cuman dua yang diminta, ya. Tapi muqaddimahnya Rasulullah SAW itu panjang sekali dalam doa itu, ya, menyanjung-nyanjung, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut asmaul husna Allah azza wa jalla, panjang, ya. Baru, ya, doa yang singkat itu yang diminta, ya. Nah, itu contoh, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai adab yang ke berapa ini? 7, ya. Insya Allah kita lanjutkan adab yang ke-8 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi adab yang kita baca adab yang ketiga, keempat, 5, 6 dan 7, ya, di petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan ampunannya, rahmatnya kepada kita, dan Allah menerima semua amal ibadah kita, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Masyaallah. Nggih.